Jumpa lagi di Rempah-Rempah, bikin apapun jadi sedap. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam buat para bunda dan kakak dimanapun berada. Ya, cuplikan kali ini kita sedang membuat nasi goreng ya. Lagi-lagi kita berkreasi dengan nasi goreng. Dan inilah nasi goreng sosis telur suwir. Baik, langsung saja kita mulai ya. Di sini sudah ada sayuran. Kita pakai kol atau kubis saja ya Bunda. Kalau Bunda dan Kakak berkenan menambahkan sayuran yang lain, mungkin ada sawi, tauge, boleh banget ya Bunda. Nah, di sini nih saya ingin berbagi tips ya untuk penggunaan kol ya. Biasa kol bulat seperti ini. Nah, kebanyakan dari kita saat menggunakan kol atau saat hendak memasak kol ya, itu kita potong langsung kres begitu ya. Tapi tipsnya yang mungkin bisa membantu buat para bunda dan kakak, jadi ada baiknya kita kupas ya kulit yang paling luar dulu. Kita kupas kulit paling luar, kemudian kembali kita ulangi seperti itu. Jadi apa sih tujuannya kok seperti itu ya, untuk cara penggunaan kolnya? Agar sisi kulit yang paling luar yang seringkali cenderung lebih cepat pembusukannya itu bisa kita gunakan terlebih dahulu. Dengan kata lain, kol atau kubis kita menjadi lebih awet ya masa penyimpanannya Bunda Kakak. Nah, ini kita sudah ada beberapa lembar ya dari kol atau kubis yang sudah kita ambil dari sisi yang paling luar. Kemudian kita rangkapkan seperti ini untuk mempercepat proses pemotongan. Nah, seperti ini. Baik Bunda Kakak, sebelumnya Nisa ingin menyapa dulu buat para Bunda dan Kakak dimanapun berada. Terima kasih kembali ya karena sudah menonton rempah-rempah ya, video rempah-rempah yang hari ini kita bertemakan nasi goreng ya. Tidak bosan-bosannya Nisa mengucapkan terima kasih ya atas atensi dan juga waktunya untuk menonton setiap video yang tayang dari rempah-rempah setiap hari pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Baik Bunda, ini kita sudah potong ya kolnya atau kubisnya seperti ini. Sembari kita potong sayuran, boleh banget ya Bunda Kakak, Nisa mengajak untuk meramaikan kolom komentar rempah-rempah. Jadi barangkali ada Bunda dan Kakak yang berkenan memberikan saran atau memberikan informasi seputar memasak ya, atau mungkin juga berkenan untuk berbagi resep. Wah, pastinya sangat bermanfaat dan Nisa sangat senang. Sungguh terima kasih sebelumnya Bunda Kakak. Oke baik, saat ini kita sudah mulai ke langkah berikutnya, yaitu kita pecahkan telur dan kita kocok lepas saja seperti ini. Tak lupa kita beri sejumput garam ya, sedikit saja Bunda untuk memberi rasa, karena kalau berlebihan itu cenderung tidak sehat ya Bunda. Baik, seperti ini. Nah, agar Bunda dan Kakak tidak sampai terlewatkan ya setiap video yang tayang dari rempah-rempah, ada baiknya Nisa sarankan untuk langsung saja diklik tombol subscribe-nya dan lebih baik lagi untuk dinyalakan loncengnya. Jadi setiap kali kami tayang Bunda akan mendapatkan notifikasi, tidak sampai terskip deh atau terlewat. Baik, ini telurnya kita sudah goreng ya Bunda, karena nanti tidak kita orak-arik atau kita campur dengan nasinya, kita akan gunakan berbeda ya, terpisah begitu ya. Sudah dapat telurnya, sudah matang seperti ini, kemudian siap kita tiriskan ya. Baik, jika Bunda dan Kakak ingin ide atau inspirasi tutorial memasak yang lain ya, di rempah-rempah itu tidak hanya melulu soal nasi goreng ya Bunda, ada banyak varian ya, mulai dari cemilan ya, makanan ringan, makanan berat, tumisan, sayur, apapun itu ya, kita ada. Jadi bisa di scroll saja Bunda, dilihat di channel rempah-rempah ya, ada beberapa video karena kita punya banyak video karena kita tayang setiap hari ya, kita tayang setiap hari Bunda, setiap pukul 17.00 atau 5 sore.
kembali ke masakan kita. Saat ini kita sudah panaskan minyak ya. Kemudian kita tumis untuk bumbu halus. Di situ ada bawang merah, bawang putih. Sepertinya api kita terlalu besar, Bunda. Jadi kita agak kecilkan. Baik, kemudian kita masukkan ya nasi beserta sayurannya. Tentunya untuk nasi goreng itu sudah tidak asing lagi ya Bunda. Di sekitar kita banyak sekali yang menjual nasi goreng. Di saat kita keuangan menipis ya, biasanya menu nasi goreng ini menjadi menu andalan Bunda Kakak. Karena yang pertama dia sangat simpel dan yang kedua porsinya bisa di-upgrade atau diperbanyak seperti itu ya Bunda. Jadi kita bisa merasakan kenyang lebih lama. Begitu. Bunda Kakak ya, sembari kita membuat nasi goreng yang masih kita proses seperti ini, yuk Nisa ajak kembali untuk meramaikan kolom komentar rempah-rempah ya. Mungkin ada masukan atau mungkin ada pertanyaan ya, menarik sekali Bunda. Nisa sangat senang tentunya untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan kakak Bunda dimanapun berada. Nah Bunda Kakak, ini kita sengaja kita pakai teflon aja ya, karena Nisa juga ingin sedikit mengedukasi Bunda dan Kakak dimanapun berada bahwa kita harus memaksimalkan sarana dan prasarana yang kita punya. Jadi misalkan Bunda dan Kakak di rumah hanya punya teflon atau hanya punya wajan kecil, nggak apa-apa, tidak perlu sedih ya. Kita bisa memasak masakan yang lezat, masakan yang enak, cukup dengan sarana yang ada ya. Sembari nanti perlahan-lahan kita upgrade, kita beli yang lebih ideal ya. Seperti itu. Jadi perlahan saja Bunda ya, tidak perlu dipaksakan. Nah, ini kita tambahkan sedikit demi sedikit karena tadi di awal ya, Nisa ingin mengajak untuk membuat nasi goreng porsi jumbo dengan teflon ya. Jadi biasanya kalau porsi jumbo itu kita tahu pakai wajan yang besar begitu ya Bunda. Tapi karena Nisa ingin mengajak Bunda dan Kakak, yuk untuk kita gunakan saja alat-alat yang ada di rumah, sarana dan prasarana yang ada ya, kita maksimalkan. Jadi seperti inilah teknisnya, kita masukkan sedikit demi sedikit nasinya ya. Nah ini sudah ada bumbu, kita masukkan garam ya supaya lebih mendapatkan rasa yang tidak hambar begitu ya. Nah ini kita ingin tambahkan sosis ya. Sosis pun juga Nisa ingin mengajak yang simple-simple saja Bunda, tidak perlu mahal. Cukup sosis siap santap yang banyak dijual di toko kelontong. Seperti ini bisa sekali menjadi lauk ya, lauk untuk nasi goreng kita. Nah kalau ingin pakai satu sudah cukup, tidak apa-apa. Kalau ingin dua boleh sekali ya, disesuaikan saja Bunda dengan selera. Seperti ini. Jadi walaupun dia simple, walaupun dia sederhana, tapi tidak mengesampingkan nilai gizinya ya Bunda Kakak. Jadi jangan khawatir, setiap masakan yang kita buat itu tetap juga mempertimbangkan dari gizi yang terkandung di dalamnya. Dan otomatis itu artinya juga ramah untuk anak-anak ya Bunda Kakak. Dan nasi goreng ini pun tentunya juga bisa sekali menjadi ide untuk bekal anak ke sekolah ya Bunda Kakak. Untuk ide sarapan juga boleh banget, untuk bekal suami pun tidak ada masalah ya. Nah ini kita tambahkan saus tomat ya, atau jika Bunda di rumah adanya saus sambal tidak apa-apa ya, ditambahkan saja karena kita hanya ingin menggunakan warnanya. Nah ini kita ingin menambahkan cabai rawit, tapi itu juga opsional ya Bunda. Jika nasi goreng ini memang diperuntukkan untuk anak-anak atau ingin anak-anak juga bisa memakan ya, seperti itu, ada baiknya untuk tidak perlu digunakan ya Bunda. Nah ini sudah hampir jadi nasi goreng kita.
Baik, sembari kita matangkan nasi goreng kita ya, jika bunda dan kakak dimanapun berada suka dengan video dari rempah-rempah ya, boleh banget ya bunda disupport dengan dibantu klik tombol like-nya ya. Dan mungkin ada pertanyaan atau saran atau yang berkenan berbagi resep atau apapun ya yang berkaitan dengan masak-memasak, boleh sekali langsung saja diketikkan di kolom komentar ya. Baik, ini nasi goreng kita sudah hampir matang ya. Ada sedikit yang menggumpal, sudah kita hancurkan. Nah, bagaimana bunda? Sangat mudah bukan membuatnya ya. Simple dan juga bergizi. Karena itu, saksikan terus rempah-rempah ya, video dari rempah-rempah yang tayang setiap hari bunda pukul 5 sore atau pukul 17.00 ya. Supaya tidak sampai terlewat atau terskip ya, Nisa sarankan, berulang kali Nisa sarankan ya bunda boleh ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Jadi bunda bisa mendapatkan notifikasi ya. Nah, ini nasi goreng sudah matang, kemudian tinggal kita beri taburan telur dadar yang kita potong-potong seperti ini. Aha, jadi bisa menambah gairah makan ya bunda kakak. Mungkin berkenan ditambahkan oleh kerupuk ya, boleh sekali. Itu salah satu padu padan yang pas untuk menu nasi goreng. Aha, kita sudah dapat telur suwir kita seperti ini. Nah, jadi untuk bunda dan kakak yang tadi terlewatkan ya bahan-bahannya apa saja, jangan khawatir, nanti kita akan berikan cuplikan lengkapnya di akhir video ya. Tonton terus, jangan di skip-skip. Dan inilah nasi goreng sosis telur suwir yang pastinya enak. Nah, penasaran ya bagaimana rasanya? Mari sekarang kita cobain sama-sama ya bunda kakak. Bersiap. Bagaimanakah rasanya? Kita coba yang ada sosis, kemudian kita ambil juga seperti ini. Lazis. Dan inilah siap-siap screen capture. Selamat berkreasi.